Selamat sore sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat kita merayakan hari Pentakosta, hari ke-50, di mana kita memperingati hari diberikannya baptisan Roh Kudus pada murid-muridnya di Yerusalem. Dan juga kita memperingati tentunya hari lahir gereja untuk seluruh dunia pengikut Kristus. Baik, kita membaca firman Tuhan ya dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat yang ke-41 mulai. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, panen besar. Ya, sepertinya kalau kita kaitkan dengan perayaan Pentakosta, kalau dulu perayaan 7 minggu Pentakosta itu adalah perayaan panen gandum atau yang lainnya, tetapi di hari Pentakosta kelahiran gereja ditandai dengan penuaian jiwa-jiwa. Wow, itu hebat, luar biasa ya. Dan orang yang bertobat itu ayat 42 dikatakan mereka semuanya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hebat. Di hari Pentakosta yang kita peringati pada hari ini, kita tidak boleh lupa tentang perbuatan besar dari Tuhan Yesus Kristus, tentang gerejanya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa yang dapat kita pelajari di sini? Kita lihat pola gereja yang lahir pada hari Pentakosta atau pada minggu-minggu Pentakosta. Polanya seperti apa? Kalau kita memahami pola itu, maka sebagai gereja yang sehat atau jemaat yang sehat, maka
pola itulah sesungguhnya yang harus dicontoh, diteladani oleh gereja masa kini. Yang saya temukan di sini adalah yang pertama, bahwa orang yang mendengarkan firman itu dengan gembira memberi diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu kira-kira 3.000 orang menyerahkan diri, karena tadinya mereka yang menolak Tuhan Yesus dengan menyalibkannya, dan sekarang mereka bertobat. Karena Petrus kan berkhotbah, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan 3.000 orang kira-kira, itu suatu jumlah yang luar biasa ya. Dan orang yang 3.000 orang itu, Alkitab berkata di dalam ayatnya tadi, ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini saya temukan pola yang pertama. Mereka dengan gembira membuat diri mereka menjadi murid Kristus yang mau belajar dari rasul-rasul, ya, belajar dari rasul-rasul. Itu saya golongkan dengan bagaimana gereja itu sehat apabila seluruh jemaat yang percaya pada Yesus mempunyai niat yang terdalam untuk selalu bertumbuh. Grow in Jesus. Bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Bertumbuh dalam pengenalan akan berita-berita yang disampaikan oleh para rasul. Jadi menjadi jemaat itu harus bertumbuh. Ya. Dalam kitab 1 Petrus dikatakan itu menginginkan air susu yang murni untuk bertumbuh ya. Jadi polanya adalah kalau disebut dalam bahasa-bahasa yang digunakan dalam gereja yang sehat adalah tugas gereja itu adalah didaskalia, pengajaran dari rasul-rasul. Yang kedua kita lihat dalam pembacaan firman ini adalah mereka semuanya tekun dalam persekutuan, fellowship. Setelah bertumbuh, maka sekarang adalah berfellowship. Dalam fellowship itu ada terkandung pemecah roti dan berdoa. Tentu pemecahan roti itu adalah fellowship atau koinonia dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Demikian juga hal berdoa. Jadi tugas gereja dinyatakan sesuai pola pada waktu kelahiran gereja itu sendiri adalah mereka bersekutu dalam unity, berkumpul memecahkan roti. Persekutuan dengan Tuhan membuat kita makin mengenal Tuhan. Persekutuan juga dengan sesama membuat kita menjadi mengenal sesama. Nah itu dia. Lalu kemudian dalam ayat 43, maka yang terjadi adalah bahwa rasul-rasul itu tetap mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ada seorang sahabat mengirim sebuah gambar kepada saya, disebutkan bahwa apakah Allah masih hidup atau God already died, apakah Allah sudah mati? Lalu saya jawab seperti ini, kenapa jadi muncul pemahaman seperti itu bahwa Allah dianggap sudah mati? Karena gereja tidak mampu
menyatakan, mencerminkan hasil daripada persekutuannya dengan Tuhan Allah. Kan harusnya terjadi begitu ya. Gereja selalu mencerminkan, menyatakan, mencahayakan, memancarkan kemuliaan Tuhan dalam penampilannya di muka bumi ini. Ya, dari persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Nomor 3 yang menarik sekali dalam pola gereja mula-mula itu adalah bahwa jemaat itu atau murid-murid Tuhan itu selalu mereka punya semangat, kegembiraan untuk memberi. Di sana dikatakan apa? Dan selalu, wah ini menarik, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta milik, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wow, luar biasa. Bukti gereja itu hidup atau bukti gereja itu sehat hidup adalah menjadi gereja yang memberi. Memberi itu keperluan siapa? Memberi keperluan masing-masing sesuai dengan keperluan dari jemaat itu. Karena mereka juga mengakui bahwa apa yang saya punya itu bukan milik saya. Jadi ada pemahaman itu adalah punya kita. Apa yang ada padaku adalah punya kamu juga. Ya. Gereja yang sehat itu tidak boleh lepas dari berdiakonia. Ya, pelayanan kasih melalui pemberian-pemberian sehingga yang berkekurangan dapat ditolong. Nah, yang berikutnya adalah ayat 46 sampai 47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan di rumah masing-masing mereka memecahkan roti secara bergilir, makan bersama dengan tulus hati, dan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dari sini kita bisa menemukan bahwa pola gereja mula-mula itu gereja yang pergi bersaksi. Bersaksi itu adalah menceritakan apa yang kita alami, apa yang kita lihat tentang Kristus Tuhan kita. Ya, jadi ingat itu 4 hal ya. 4 hal yang menjadi pola cerminan dari gereja mula-mula itu. Pertama, mereka grow, mereka bertumbuh menjadi murid, mengenal Tuhan melalui pengajaran Rasul. Dan yang kedua adalah mereka bersekutu, berfellowship, berkoinonia, ya, berfellowship satu dengan lain. Tentu dimulai dengan persekutuan dengan Tuhan. Lalu yang kita lihat adalah yang nomor 3 adalah mereka adalah orang-orang yang memberi gift sesuai dengan gift yang diberikan Tuhan. Memberi untuk pelayanan, berdiakonia, menolong orang yang berkekurangan. Dan yang keempat, mereka menjadi saksi. Lalu sekarang dalam situasi kita, apa yang perlu kita contohkan dari keempat ini tadi? Saya sampaikan dengan pertanyaan seperti ini. Apakah kita sebagai gereja Tuhan atau sebagai murid-murid Tuhan terus mengupayakan diri kita bertumbuh, progres dalam pertumbuhan? Dan apakah kita juga masih mempertahankan persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama? Ya. Dan yang ketiga, apakah kita juga memberi dari apa yang Tuhan sudah percayakan
kita kelola untuk pelayanan. Dan yang keempat adalah bersaksi, pergi keluar, go out from your home, keluar dari rumahmu, bersaksi, memberitakan tentang Tuhan kita Yesus Kristus dan hubungan kita dengan Dia tentunya, yang membuat kita berubah seperti pada hari ini. Kiranya ini ada dalam gereja, terpancar, tercermin dari gereja, dari pribadi-pribadi kita di hari lahir gereja, hari Pentakosta itu, dan olehnya kita menjadi jemaat yang benar-benar mempolakan atau mencirikan, ciri kita adalah tidak berbeda dari gereja yang mula-mula. Ya, selamat malam Rain Manulang, selamat malam Pak Mengarah, dan juga teman-teman lain yang melihat saya hari. Selamat malam Ratna, Rospita, ya, Sirait. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan dari meja Gembala Gereja Betel Indonesia El Gracia mengucapkan selamat malam, dan kita sudah memperingati hari Pentakosta. Kiranya api dari Tuhan itu, api Pentakosta itu terus menyala di sanubari kita yang terdalam, dan kita mencontoh pola patron yang ditampilkan oleh gereja mula-mula sebagai murid Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Selamat malam. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.